Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Kak Mega akan menceritakan sebuah kisah Nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yuk kita dengarkan bersama. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibu bernama Siti Hajar. Beliau lahir di Palestina, namun dibesarkan di kota Mekah. Kelahiran Ismail kecil sangat membahagiakan Nabi Ibrahim yang telah menunggu kehadiran seorang putra selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah. Mereka belum dikaruniai seorang anak. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tak kenal lelah berdoa pada Allah agar mendapatkan keturunan. Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar, dayang pemberian Raja Mesir. Kurang dari 2 tahun, Siti Hajar hamil dan 9 bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Saat Hajar melahirkan Ismail, kecemburuan Siti Sarah semakin besar dan meminta Ibrahim agar membawanya pergi, supaya Sarah tidak lagi melihat wajahnya. Ibrahim akhirnya membawa Hajar pergi bersama anaknya, lalu ditempatkan di sebuah lembah yang saat ini adalah Mekah. Menurut salah satu sumber, Ismail saat itu masih disusui. Saat Ibrahim meninggalkan keduanya, Siti Hajar menghampiri dan berkata, "Ibrahim, hendak kemana engkau dan meninggalkan kami tanpa cukup perbekalan untuk kami? Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini?" Nabi Ibrahim menoleh dan mengangguk. "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Hajar kemudian kembali. Ibrahim lalu pergi, kemudian setelah tiba di Bukit Sania, tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Ibrahim memanjatkan doa. "Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Sementara itu, Siti Hajar yang ditinggal di sebuah lembah yang tandus berusaha menghemat perbekalan. Namun akhirnya perbekalan itu habis dan Ismail kecil mulai kehausan. "Bagaimana ini? Apalagi yang harus kuberikan pada anakku Ismail?" Hajar terpaksa pergi untuk mencari air. Ia berlari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari sumber mata air. Tanpa sadar, ia melakukannya hingga 7 kali di tengah teriknya matahari. Dalam lelahnya ia berdoa, lalu ia mendengar suara. "Kami mendengar suaramu. Jika kau bisa menolong, tolonglah kami." Ternyata di hadapannya ada seorang malaikat di tempat Zam-Zam berada. Malaikat itu lantas menghentakkan tumit hingga memancar air. Hajar kemudian mengumpulkannya dan memasukkan air itu ke dalam geriba. Air itu memancar deras setelah diciduk Hajar. Itulah air Zam-Zam yang kita kenal saat ini. Hajar kemudian membangun pondok di tempat tersebut. Dari hari ke hari, lokasi itu kemudian menjadi tempat persinggahan banyak orang. Mereka pun tertarik untuk tinggal menetap di situ. Beberapa tahun kemudian, daerah itu menjadi ramai. Sedangkan di tempat lain, Nabi Ibrahim memendam kerinduan kepada Siti Hajar dan Ismail. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam
melakukan perjalanan dengan unta ke tempat ia meninggalkan Siti Hajar dan putranya dulu. Di tengah jalan ia terus berdoa meski ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga mereka. Tiba di lokasi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut. Ternyata tempat itu menjadi pemukiman dan kota yang ramai. Dan akhirnya Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Mereka saling melepas rindu dan menangis gembira. Suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi didatangi oleh Jibril. "Ibrahim, aku membawa pesan Tuhanmu. Korbankanlah anakmu Ismail." Di kemudian hari Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hal itu kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar." Dengan hati yang berat, Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke sebuah lembah. Setelah mereka pergi, iblis mendatangi Hajar. "Hei Hajar, Ismail dibawa suamimu tuh untuk dikurbankan." "Oh, jika memang demikian, hal itu diperintahkan oleh Allah, biarlah. Jangankan Ismail, diriku pun jika diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersedia." Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil tiba di suatu tempat di tengah gurun. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya untuk mengorbankannya, lalu Allah memanggilnya. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim." Tiba-tiba seekor domba menggantikan Ismail kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat putranya berdiri di sebelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menunjukkan kuasanya. Mereka berpelukan sambil menangis lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sejarah Aidil Korban yang artinya perayaan korban. Beberapa tahun kemudian datanglah tugas baru kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah menugaskan sebuah Ka'bah dekat telaga Zamzam. Waktu itu Ismail sudah dewasa dan sudah berumah tangga. Ibrahim kemudian menjelaskan akan membangun sebuah bangunan tinggi melebihi apa yang ada di sekitarnya. Saat itu Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Ismail yang menggotong batu sementara Ibrahim yang membangun. Setelah bangunannya tinggi, Ibrahim membawa batu tersebut lalu ia letakkan. Ibrahim berdiri di atas batu itu, sementara Ismail terus menyerahkan batu-batuan padanya. Keduanya mengucapkan doa dalam kondisi seperti itu. Ya Rob kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Berdiri di atas lokasi di mana dulunya adalah sebuah padang gurun yang tandus. Itulah Mekah. Demikianlah cerita Nabi Ismail alaihissalam. Terus dengarkan kisah-kisah Nabi ya.
di program Depok Membaca Nyaring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.